Tuhan, di saat-saat seperti ini kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Di antara begitu banyak anak-anak muda yang tergila-gila kepada banyak hal di dunia ini. Tuhan membuat kami begitu ajaib. Kami justru tergila-gila kepada Tuhan. Tuhan tolong kami bukan hanya tergila-gila secara emosi, sesaat, secara pikiran sesaat, tetapi kami punya reason. Kami punya alasan yang mendalam mengapa kami sangat menginginkan Tuhan. Mengapa kami sangat merindukan Tuhan. Tuhan bawa kami lebih dekat. Tuhan tarik kami lebih dalam. Supaya kerinduan kami ketika itu keluar dari seluruh kehidupan kami itu mengalir dari dalam ya Tuhan. Ketika orang melihat kami begitu menikmati Tuhan, begitu intim dengan Tuhan, mereka bisa melihat ada alasan di dalamnya, ada alasan di baliknya yang lebih mendalam lagi. Tuhan terima kasih hari ini kami mau belajar bagaimana menjadi murid-murid-Mu yang punya kehidupan spiritual yang baik ya Tuhan. Namun kami ingin Tuhan membawa kami lebih dalam. Mengapa kami melakukan itu? Untuk apa kami melakukan itu? Bapa di surga, hidup kami ini milik-Mu, karena Engkau yang telah mati menebus kami. Maka biarlah sepanjang umur hidup kami, semakin lama semakin mendalam. Sepanjang perjalanan hidup kami semakin lama semakin menikmati Tuhan, semakin intim dengan Tuhan. Relasi kami dengan Tuhan semakin lama semakin tak terpisahkan, bahkan semakin menyatu. Dan pada akhirnya itu membawa kami semakin serupa dengan Kristus Tuhan. Baik dalam pikiran, dalam perasaan, dalam pertimbangan, dalam keputusan, dalam tindakan, dalam cara, dan dalam segala hal, akhirnya kami makin didapati, makin serupa dengan Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada kami semua ya Tuhan pagi hari ini. Termasuk hamba-Mu sendiri menyerahkan diri. Sekali lagi Tuhan pakai, namun lebih juga hamba sendiri kembali boleh menikmati Tuhan lewat pelayanan ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Ya, shalom semuanya. Saya ini bersyukur kalau diundang ke Sing itu. Selain saya sendiri boleh menyampaikan firman, tapi saya sendiri boleh menikmati worship ya. Kalau saudara seperti saya yang kadang-kadang diundang ke gereja-gereja tertentu, maka saudara jadi tahu pembandingnya. Tapi karena saudara, justru kalau kebanyakan ke gereja-gereja lain itu yang bahaya kan gitu ya. Jadi kalau saudara tahu pembanding agak ngeri-ngeri sedap gitu. Tapi karena saya memang adalah penginjil yang dipanggil untuk melayani di mana-mana. Saya bukan pendeta setempat, bukan. Pelayanan full time saya justru di sekolahan ya. 25-an tahun lebih ya di sekolahan. Jadi saya orang kerja lah sebenarnya. Cuman saudara mungkin kerjanya ke perusahaan ya. Perusahaan jadi bankers kali ya, atau jadi manajer-manajer, atau udah jadi direktur lah kali ya, ada sebagian kali ya. Karena sekarang kan yang jadi direktur nggak harus di atas umur berapaan itu kan, sebagian udah gitu. Atau bahkan banyak yang startup, jadi owner jadi langsung. Ya jadi sama lah, kita juga sama-sama orang kerja. Saya juga sama orang yang kerja setiap hari dari Senin sampai Jumat jadinya. Cuma bedanya saya pergi ke kantornya di sekolahan. Ya di sekolahan mulai dari jadi guru, terus Tuhan percayalah jadi kepala sekolah dan seterusnya lah nantinya sampai hari ini. Mengelola sekolah dan sebagainya, teman-teman kepala sekolah, guru gitu ya. Jadi perjalanan panjang dengan Puri dan hari ini kembali melihat lagi memang kalau Tuhan pakai ya, hamba Tuhan dan tim ya, berdampak ya. Nah hari ini, tema yang dikasih ke saya adalah sesuatu yang saya praktekkan hampir berpuluh-puluh tahun di dalam kehidupan pribadi saya.
Tetapi saya duga perjalanan hidup saya akhirnya membawa tindakannya sama, prakteknya sama, tetapi mungkin kedalamannya bisa jadi lain. Saya duga begitu. Jadi saudara, waktu saya mendapatkan tema ini, dan tempatnya di Sing ya, kalau khotbah di gereja lain mungkin agak beda dikit persiapannya ya. Karena saya dapat tema ini dan dapatnya di Sing, saya bersyukur sekali dan saya ingin mengajak. Saya duga teman-teman juga sudah praktekin ini gitu. Mempraktekkan tindakan-tindakan perilakunya, jadi doingnya saya duga sudah dapat. Jadi kalau ada 3 lingkaran itu kan di luar itu adalah what-nya, jadi doingnya gitu. Tetapi lingkaran ke dalam 2 itu sebenarnya muncul adalah how-nya gitu. Bagaimana? Tapi yang lebih dalam daripada lingkaran itu, selain what, how, sebetulnya yang paling dalam itu yang paling penting yaitu why-nya. Ya, banyak orang bilang kita banyak terjebak ke dalam doing, tetapi lupa being-nya gitu. Maka saya memilih di antara begitu banyak kemungkinan teksnya. Kalau saudara pembicara, saudara pengkhotbah 20-30 tahun, saudara akan tahu dapat tema kayak gini, bisa khotbah dari mana-mana, banyak tempat di Alkitab, banyak tersebar. Nah, tapi kan bukan tentang saya yang khotbah, tetapi dengan segala kesadaran, kerendahan hati, dan ketulusan bahwa saya hanyalah seorang messengers. Jadi kalau kita bahasa asli itu kerix. Kalau pernah nonton film-film zaman dahulu kala, raja membuat tulisan, yang nulis juga bukan raja kan, yang nulis orang lain kan. Tapi kan nanti gulungan itu kan dibawa kan, dibawa. Dengarkan titah raja gitu ya. Yang bacain siapa? Raja bukan? Bukanlah. Yang bacain adalah kerix. Itu namanya kerix. Pembawa titah raja. Ceritanya begitu. Cuman banyak hamba Tuhan nyeleweng kali ya. Semoga bukan saya. Kalau saya termasuk ya saudara sedang diselewengkan berarti. Ya iyalah, jujur aja, rajanya tak pernah menyeleweng. Karena rajanya tidak bisa salah, tidak pernah salah, dan tidak mungkin salah. Firmannya raja juga tidak pernah salah, tidak mungkin salah, tidak bisa salah. Tetapi pembawa berita, masukkan tafsiran, masukkan penjelasan, akhirnya di situ jadi bisa salah. Lebih jauh, waktu sudah bawakan dan seterusnya, dia sendiri nggak praktekkan, jadi problem lagi. Ya, hari ini saya ingin ajak kita membukanya dari Matius pasal yang ke-5 jadinya. Saudara lihat Matius pasal ke-5, kalau saudara pernah tahu Matius pasal ke-5 ini adalah satu awal pendahuluan yang disebut khotbah di bukit. Dan khotbah ini juga sangat terkenal dari berbagai penulis-penulis yang banyak menuliskan tentang khotbah di bukit. Beberapa mengatakan ini seperti Alkitab mini. 3 pasal, 5, 6, 7, tetapi seperti menceritakan sesuatu yang di dalamnya penuh dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan Alkitab Matius pasal 5 mulainya begini. Mari kita lihat pasal 5 ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Jadi ini khotbah untuk murid-murid atau yang bukan murid? Kalau sing mesti belajar jawab. Kan sing, saya ini kok pilih khusus loh, metode caranya digumulin khusus untuk sing loh ini. Sungguhan. Sudah kalau nggak percaya ya udah apa boleh buat. Tapi saya sungguh-sungguh untuk mengatakannya. Kenapa? Karena kan saya juga mengerti konteks dari tempat-tempat yang mengundang. Karena kan pembicara bukan yang paling penting berbicara, tapi yang penting mendengarkan. Jadi bukan berbicara dengan mulut, tetapi berbicara dengan telinga, dengan hati, dengan mata. Nah itu yang kadang-kadang orang juga kehilangan. Ulang ya, pertanyaannya sederhana, ini khotbah untuk murid atau yang bukan murid? Jawaban? Gitu dong. Jadi kan ketika Yesus lihat orang banyak, dia naik ke atas bukit. Tapi setelah dia duduk, datanglah murid-muridnya. Jadi bayangkan suasananya, ini para penafsir setuju dan saya berani kutip karena ini saya juga setuju lah. Bayangkan itu kan naik ke atas bukit kan, jadi orang banyak berkerumun, tapi Yesus nggak mau ngajar langsung loh.
Dia naik, waktu dia naik berarti kan agak jauh malah jaraknya, betul kan? Waktu jaraknya agak jauh, maka para orang banyak itu memilih tetap di posisi. Tapi ada sebagian orang yang bergerak tetap mendekati Yesus. Itu namanya murid-muridnya. Ayo dong. Jadi secara bahasa tubuh pun udah mulai beda nih. Ada kumpulan orang banyak, nggak di ruangan ini, kumpulan orang banyak di luar sono. No. Jadi kita anggaplah kita ini tambahan ada 300-an orang, 400 kan, jadi kan banyak kan. Nah waktu kumpulan orang banyak ini berkumpul, kemudian Yesus naik ke atas bukit, lalu murid-muridnya mendatangi Yesus. Nah kita-kita lah, ya ono-ono tuh orang banyak gitu. Kalau di antara kita ada juga yang nggak datengin Yesus, berarti agak kualat-kualat dikit ya. Udah dibilang murid masih jauh-jauh aja loh gitu. Jadi hati dan keputusan melahirkan tindakan. Waktu Yesus naik ke atas bukit, sementara orang banyak di situ, Yesus tuh agak menjauh loh posisinya secara bahasa tubuh. Nah Alkitab tulis, orang banyak itu nggak dicatat ngapa-ngapain, tetap aja di sana. Kayak nggak ada sesuatu yang penting gitu. Tapi murid-murid mendatangi Yesus. Nah setelah itulah dia mulai ngajar. Ya, saudara bisa bayangkan, ini adalah sebuah pengajaran yang sangat jelas kepada para murid dan orang banyak mungkin dengar, mungkin tidak, sayup-sayup jadinya. Hari ini kalau masih orang-orang ibadahnya online, ya kira-kira kayak begitulah saya duganya, kecuali sakit banget deh ya. Jangan tersinggung yang online. Kalau lu enggak ya udah bukan lu. Kalau lu termasuk, jangan tersinggung, bertobat. Sungguhan, dengan segala alasan hari ini, orang merasa sudah beribadah kepada Tuhan versi online, sementara sudah begitu banyak murid-murid Kristus merasa tak puas waktu ibadah online. Kalau puas ngapain kita datang? Karena ada sesuatu yang hilang dari bersama-sama, ada sesuatu yang hilang dari pertemuan onsite, ada sesuatu yang hilang dari perjumpaan fisik. Orang-orang yang bahkan lebih dalam karena motivasinya, mengerti Yesus adalah inkarnasinya Allah datang ke dalam dunia. Sehingga dia punya mata yang bisa saling melihat, punya tangan yang bisa disentuh, punya kaki yang bisa dilihat, dan punya tubuh. Maka saya tak mau jauh-jauh di dalam ibadah dan berjarak secara online. Nggak mau saya. Justru itu saya lagi menghargai teologi inkarnasi. When I come to Jesus, waktu aku datang ke dalam community, saya sedang menghargai teologi inkarnasi. Jadi hari ini kalau masih ada orang-orang Kristen dengan alasan yang tidak masuk akal, kecuali sakit ya tadi saya udah bilang udahlah ya, apapun lah begitulah, nggak punya ongkos kali lah termasuk kali ya. Udah jangan cerita-cerita gitu nanti bercanda kebanyakan. Tapi kalau yang masih alasan begitu, udah lu bertobat dan benar-benar jangan terlalu banyak alasan dah. Atau hati-hati, kalau lu nggak tahu bedanya menikmati ibadah online sama onsite, lu lebih bahaya lagi. Lebih bahaya lagi. Karena waktu dulu lu ibadah onsite, lu nggak pernah coba ibadah online. Harusnya lu nggak tahu bedanya. Waktu pandemi memaksa kita harus ibadah online, kalau lu nggak kehilangan sesuatu, lu juga berbahaya. Nah waktu semua kesempatan itu sebegitu tertutup hampir 2 tahun lebih kita bohwat, ada sesuatu yang hilang. Dan ketika kesempatannya itu terbuka, lu tetap nggak datang juga. Lu sih benar-benar keterlaluan gitu. Kan kalau lagi ngomong sama kamu, yang online, nggak usah tersinggung begitulah. Bukan apa-apa kok, gue kebetulan hari ini onsite kok. 3 bulan kemarin kok online terus, ya nggak usah, nggak apa-apa juga. Udah hari ini kan habis itu seterusnya lah. Nah, gambaran awalnya adalah begitu tuh. Jadi orang banyak, Yesusnya malah naik ke atas bukit dan murid datang, dapat ya. Nah setelah itu Yesus duduk lalu ngajar. Lalu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan Allah. Dan seterusnya nanti saya khotbahin ini ya kapan sampai ke tema kita, bisa jam 3 sore baru nyampe di situ. Tapi kan Yesus ngajar. Dan waktu Yesus ngajar, orang berkata, apakah ini satu kali ngajar? Mungkin iya, mungkin tidak tafsirannya ya. Bisa jadi ini kumpulan-kumpulan pengajaran yang dikumpulkan jadi satu, bisa.
Tapi bisa jadi satu kali ngajar terus, bisa juga. Tinggal pilih, terserah. Nggak apa-apa juga. Nah, Yesus mulai mengajar, lalu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagia orang berduka cita. Ini kalau diletakkan ke dalam mindset, being cara berpikir, atau ke dalam action. Sing jawab lah. Ulang ya, baca dong. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Itu bicara mindset, pola pikir, being, atau itu sesuatu yang tindakan doing practice? Jawaban. Hah? Kecil-kecil amat, suara kencengan dikit. Ya, ya itu udah bener lah Pak Jo, jawaban lu lah. Nanti kita sampai di situ. Berbahagialah orang yang lemah lembut, mereka akan memiliki bumi. Udah dapat buminya belum? Belum. Berbagai orang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Nah, jadi ini semua bicara tentang apa? Lanjut ya. Habis selesai ngomong tentang berbahagialah, kan langsung disambung tentang kamu garam dunia, kamu terang dunia. Sama, saya khotbahin lagi, satu sesi lagi kan. Kan gak begitu juga lah tujuannya ya. Tapi kebayang ya, saya mau bawa runtut cara berpikirnya ya. Jadi nanti muncul tentang praying, fasting, itu juga didahului dengan nanti persembahan. Jadi 3 hal ini bagi saya nggak bisa dipisahkan. Nanti kita sampai di situ sebentar lagi ya, tunggu ya sebentar lagi. Jadi Yesus waktu naik, murid datang, waktu bicara murid berarti ini disciples. Nah maka bicara hari ini pasti ini untuk orang yang udah terima Yesus. Dulu nggak bisa cerita tentang udah terima Yesus, orang Yesus yang belum disalib. Sekarang kita adalah kumpulan orang-orang yang sudah mengalami penebusan Kristus, redemption. Jadi Yesus sudah mati buat kita udah terima Yesus, kita sudah menjadi milik Kristus dan Kristus menjadi milik kita. Di dalam teologi kita meyakini bahwa setelah kita terima Yesus, maka Yesus masuk ke dalam kita, Roh Kudus masuk ke dalam kita. Amin. Nah, bagus kalau gitu, cocok, udah bener kalau gitu. Masuk ke dalam kita, jadi kita milik Kristus. Nah, waktu kita jadi milik Kristus, maka kita adalah kumpulan dari disciples, mestinya begitu. Jadi kita bukan sekedar followers. Kita adalah kumpulan dari disciples, maka kitalah kumpulan orang-orang yang mendatangi itu. Yang sekarang belum draw me near, closer itu, sekarang ayo ya maju deketin Yesus. Bukan deketin saya, deketin Yesus yang penting. Karena Yesus yang khotbah di bukit, bukan saya. Lalu dia bilang sama murid-muridnya, berbahagialah kamu kalau kamu lapar dan haus akan kebenaran, kamu pasti dipuaskan. Berbahagialah kamu kalau kamu miskin di hadapan Allah, karena kamu akan, oh wow, gitu, mestinya begitu tuh. Itu tuh mendidik mindset. Itu mendidik pola pikir. Jadi ada sesuatu yang diubah cara berpikir kita mestinya. Lalu dia sambung, kamu tuh garam dunia. Garam? Enggak, kalau ditanya begitu kan kayaknya polos amat murid Yesus. Enggak lah, masa saya bukan garam, saya orang. Yalah, nggak cocok banget kata Yesus ngajar lo. Lu ngerti dong ini bukan tentang garam beneran kan? Nah sekarang kamu adalah terang. Bukan masalahnya kamu nggak bisa terang. Lu salah taruh gantang kata Yesus. Sedikit aja ini, bukan tema ini ya. Dasar gatel aja. Habis khotbah di tempat lain. Gantang tuh tempat untuk taruh biji-bijian kayak mangkok gede lah, baskom lah gitu. Lu salah taruh. Karena lu taruhnya terbalik. Baskom mestinya taruhnya begini. Itu baru ada gunanya. Nah lu punya gantang taruhnya begini. Terbalik. Salah taruh. Udah gitu lu taruhnya nutupin terang. Jadi terang yang mestinya bercahaya semua tak terbatas itu, gara-gara lo taruh gantang begitu, terang lo jadi terbatas. Enggak begitu, orang nggak nyalakan pelita, terus taruh di bawah gantang, enggak. Bahkan bukan begitu doang lo dicuekin. Dia bawa ke atas gunung, karena kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tidak terlihat. Jadi jangan bilang kita nggak punya terang, atau terang kita nggak bercahaya, atau orang nggak bisa lihat terang lu di tempat kerjaan. Lu salah taruh gantang, bukan lu nggak punya terang. Sambung ya, nanti temanya pindah ya. Udah kan, habis itu Yesus bilang, nih sekarang lu pernah dengar tentang, sambung, ayo. Agak panjang jadi saya kutipnya sedikit aja, nggak banyak-banyak. Ayat 20 dulu dah, 20. Udah mau sampai nih, ayat 20, baca sama-sama. Jadi Yesus sambil ngomong-ngomong tadi udah, sekarang sambung yang ini, ayat 20, 1, 2, 3.
Maka nah, ini kunci masuk ke dalam sebentar praying fasting-nya. Jadi Yesus waktu ngajar-ngajar, Yesus bandingin begini, gini murid-murid ya. Aku berkata kepadamu ya, kalau hidup keagamaanmu nih, itu nggak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi. Sesungguhnya kamu tuh tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi bagi Yesus, sebentar lagi apa yang saya ajarkan ini adalah sesuatu dipraktekin oleh ahli Taurat dan orang Farisi kok. Jadi, kalau kamu cuma mentok di doing, tapi kamu tidak diubah di dalam mindset, di dalam pikiran why-nya, di dalam reason mengapa melakukannya, kamu tidak beda hidup keagamaanmu. Dan bahkan lebih keras, kamu bukan bagian dari kerajaan surga. Sambung ya, ayat 23 ya. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Dulu saya baca ayat ini ya, saya salah ngerti loh. Saya pikir begini, ayat 23. Sebab itu, kalau kamu mau kasih persembahan di atas mezbah, terus lu keinget nih, lu masih punya masalah sama orang lain. Lu datang dulu, ngomong sama dia, sorry ya, habis itu baru datang kasih persembahan. Sama nggak artinya sama yang tadi kita baca? Serius, kalau lu masih pikiran sama kayak gitu, sama kayak gue dulu, gue pernah salah baca. Jadi salah ngerti. Ulang ya, gue bacain dalam bahasa Indonesia campur-campur ya. Campur-campur apa ya, campur bahasa Indonesia lainnya. Kalau begitu, sebab itu ya, kalau kamu mau kasih persembahan nih, mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, lu teringat nih akan sesuatu yang ada dalam hati lo kepada dia. Begitu nggak tulisannya? Bukan. Tulisannya apa? Waktu lo mau kasih persembahan, lu teringat nih ada sesuatu dalam hati saudaramu terhadap engkau. Kan lo galak dong sama Tuhan. Bagaimana gue taunya sih? Gila aja gue suruh tebak orang lain sih. Ngerti ya? Dulu saya nggak ngerti begitu. Sekarang saya ngertinya begitu. Karena memang tulisannya begitu kok. Lah gila Tuhan. Yang bener aja gue mau kasih persembahan. Waktu gue mau kasih persembahan, tiba-tiba gue sadar, di dalam hati istri gue kali masih ada problem dengan gue. Jadi gue tuh nebak begitu, gue mesti datang dulu loh. Tinggalkan persembahan, gue datengin istri gue. Jadi gue rekonsiliasi bukan karena gue punya masalah sama dia. Tapi gue sadar bahwa dia punya masalah sama gue. Agak lain gak ini? Nggak usah tunggu judul film lah. Emang Yesus agak lain ya. Wah gila susah tuh. Terus Yesus bilang ya kalau nggak keinget kan lu juga nggak tahu. Tapi lu kalau keinget, lu nggak boleh pura-pura nggak ingat. Ini bicara tentang ketulusan, bicara tentang kedalaman. Wah saudara, khotbah di bukit ini mulai bermunculan secara mindset, secara value, secara being, yang mulai muncul ke dalam knowing and understanding. Saudara, ini menarik, karena saya di dunia pendidikan, maka bagaimana cara ngajar matematika, orang bisa berjumpa dengan Yesus di dalam matematika, gimana caranya? Lu bayangin, kita ngajarin, panjang waktunya habis lagi ntar. Sedikit lagi gatel dasar orang ya. Cerita lagi dikit baru sampai praying fasting ya. Lu pernah dengar teori U nggak tuh? Kalau matematika ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, lu pernah dengar teori U nggak? Enggak, kalau lihat gambar begini, lo belajar tentang persamaan kuadrat. Guru matematika langsung tahu, atau yang ngerti matematik, yang udah lupa matematik kakinya minta ampun lagi ginian. Karena ini bikin nilai gue jelek nih Pak. Iya. Bentuknya turun kurvanya, sampai kepada yang mendalam ini, lalu dia bounce back. Nah hidup kita kadang-kadang mengalami penderitaan, kesulitan, kegagalan, dan seterusnya. Kita pikir ini pasti negatif. Sorry loh, kalau lu ngerti matematika, kalau gambarnya garisnya ke bawah, secara persamaan kuadrat, dia pasti persamaan kuadrat positif. Nggak pernah tahu. Bukan guru matematik. Guru matematika juga bukan guru matematika Kristen, nggak begitu.
Guru matematika Kristen mesti mendalami bahwa ilmu matematika asalnya dari Tuhan. Jadi kalau ilmu matematika mentok tidak ceritakan tentang Tuhan, pasti ada yang salah. Apalagi setelah pintar matematika melawan Tuhan, lebih salah lagi. Ilmu manajemen pasti dari Tuhan kok. Karena all truth is God's truth. Susah ngomongnya. Segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Wahyu umum pasti bagian dari wahyu khusus kok. Jadi kalau dia tidak mengantar kepada Allah, pasti ada yang salah. Nah, makin belajar manajemen, makin lawan Tuhan, makin salah lah berarti. Kalau bukan gurunya yang salah, muridnya yang salah lah. Lanjut ya. Jadi, waktu cerita tentang teori U tadi, ini ternyata adalah persamaan kuadrat yang positif. Nah, maknailah, maka di dalam sekolah, kalau belajar namanya ada enduring understanding. Belajar ilmunya, dapat kedalaman maknanya yang bertahan seumur hidup. Karena ilmunya bisa hilang, maknanya mesti bertahan sepanjang masa. Nah, Yesus waktu ngajar, dia masuk di dalam ranah itu bagi kami. Karena dia yakini, bersama-sama dengan kami meyakini, kami belajar dari Yesus, guru agung kita, bahwa what you do because of what you think. What you think because of what you believe. Teman-teman mungkin nggak pernah pikirkan, tapi kenapa ke gereja ini, itu pasti di baliknya ada thinking, knowing, understanding. Tapi di baliknya lebih dalam ada belief system, ada mindset, ada value. Kenapa lu datang tepat waktu? Kenapa lu nggak datang terlambat? Ada value-nya. Dan nanti pulang mau makan apa, di baliknya ada sesuatu. Nggak semua sedetail kita bisa pikirin, tapi percayalah di balik sesuatu ada sesuatu. Itu pentingnya why. Nah, sekarang kita mau sampai di situ, Yesus sudah bilang dulu. Jadi kalau nanti abis ini lu dengar tentang praying and fasting, cuman jatuh ke dalam doing, hidup keagamanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat orang Farisi. Itu sebabnya sebelum sampai di situ, Yesus mulai dengan pembicaraan tentang berbahagialah dan seterusnya sampai garam dan dunia. Sampai sekarang Yesus bilang begini, waktu kasih persembahan, engkau melihat di dalam hati saudaramu ada sesuatu terhadap kamu, hati dia menggerakkan hatimu, sini. Hati dia menggerakkan hatimu untuk tidak damai sejahtera. Nah, di tengah-tengah hatimu mulai tidak damai sejahtera, maka engkau berpikir tentang persembahan ini, lebih baik berhenti, do something. Tetapi kembali kepada datangi orang itu. Dan selesaikan pergumulan itu, dan selesaikan masalah itu. Itulah wujud dari persembahan sesungguhnya. Jadi kalau saya, waktu mau khotbah begini, cerita mempersembahkan diri saya kepada Tuhan, terus saya teringat, ada istri saya itu saya tinggalin khotbah ini, bukan begitulah maksudnya. Tapi remembering, ingat, maka sepanjang hayat, waktu kamu nanti menjadi orang yang terbiasa memberi persembahan, maka daripada kamu jadi orang yang tiap kali bolak-balik mondar-mandir melulu, kan begitu tuh cara berpikirnya. Masa lu polos-polos amat ngerti ayat ini? Ya udah, waktu mau kasih persembahan, iya keinget, balik lagi. Pas mau kasih, oh iya yang ono belum, lu nggak kapok apa? Enggak dong. Itu harusnya change your life before you give sacrifice. Ayatnya kan ke situ dong maksudnya. Kalau ada satu kali terjadi peristiwa, waktu mau kasih, aduh iya bener kemarin, waduh nggak damai sejahtera. Terus oke lah, sekarang saya tetap kasih dulu persembahan, nanti saya baru beresin. Bagi saya juga nggak masalah sama Tuhan mah, kalau secara doing. Masa lu mesti pergi ke Magelang, beresin dulu baru balik ke Jakarta, aduh. Nggak begitulah cara berpikir doingnya. Tapi ini tentang mindset, beingmu. Karena sesudah Yesus bicara panjang lebar, coba lihat ya ayat 38 lagi. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang berbuat jahat padamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, kasih pipi kiri. Waduh, mak, kasih persembahan pipi kiri. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingin bajumu, kasih jubahmu. Alamak. Siapapun paksa engkau jalan 1 mil, jalan sama dia 2 mil. Dan seterusnya. Lalu setelah dia beresin itu semua, ayat 48 penutup sama-sama, 1, 2, 3.
Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ini dalam hal doing atau dalam hal being? Kamu harus selalu doing-nya sempurna, atau apapun yang kamu lakukan, whatever you do, selalu punya kerinduan mendalam untuk belajar menjadi sempurna di dalam Tuhan. Doing-mu bisa salah punya, metode, cara, bisa nggak bijaksana punya, tetapi setiap kali kamu mendapati bahwa perilakumu, tindakanmu, actionmu keliru, kembalilah kepada kerinduan, supaya beingmu tetap pada posisi yang merindukan hal yang sama. Yaitu apa? Yaitu selalu ingin serupa dengan Tuhan, karena Tuhan sempurna. Udah ya, setelah ini baru masuk tema ini. Terus kapan selesainya kok? Bentar lagi. Karena tema ini, kalau bicara doing, sebentaran selesai. Tapi tema ini karena dising, dari tadi udah khotbah tentang tema ini. Karena lu nggak usah tahu tema ini, lu bisa baca, temanya no. Kalau lu belum baca juga dari tadi, lu sih kebangetan bener-bener loh. Jadi dari tadi kalau tahu gue mau khotbah apa gitu, lagi tunggu gitu. Alamak, enggak lah, enggak begitu juga kok. Nah dari tadi, saya sudah challenge anak-anak, bukan anak sing sih, orang-orang muda sing banget ini, orang-orang muda sing. Udah tau lah temanya, tapi sedang memikirkan waktu perjalanan. Nah kalau yang mikir itu yang benar berarti. Kalau yang nggak mikir, diomelin sama cak lontong. Mikir, nanti salah kirain saya lagi promosi siapa lagi. Tapi kalau sepanjang tadi mulai khotbah, saudara terus mulai berpikir, berarti itu adalah bukti bahwa kita adalah murid. Oke? Bilang sama temen lo, tadi lu udah mikir nggak gitu? Tanya. Lu dari tadi mikir nggak? Kalau dia bilang, iya gue lagi mikir, berarti lu murid gitu, konfirmasi. Kalau dia bilang, enggak gue dari tadi nggak mikir, dasar lu, bukan murid lu gitu. Bertobat sekarang juga, ayo balik lagi gitu. Bilangin. Ya nggak bilangin lu sih kebangetan, orang minta tolong aja nggak dikasih. Oke ya, saudara maka sampai kepada satu pasal 48 ayat. Untuk Yesus memulai sebuah pembicaraan, ini bukan introduction, ini bukan pendahuluan, bukan salah. Ini justru adalah motif, ini adalah reason why, ini adalah mengapa nanti semua tindakan ini terjadi. Jadi sekarang setelah engkau mengerti semua dasarnya, beingnya, kedalamannya why, maka tindakanmu bisa sama dengan orang lain. Contoh, hal memberi sedekah kata Yesus. Pasal 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji Tuhan, dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi, nanti kalau kita bicara tentang berpuasa, apakah cuman kita yang lakukan aktivitas itu? Jawaban, ulangi. Kalau nanti akhirnya kita melakukan activity puasa, yang sampai saat ini entah kamu pernah atau enggak. Kalau enggak pernah, sebentar lagi bertobat lagi ya. Kalau udah pernah, sekarang cuma pertanyaan why. Jadi nanti kalau kita sampai pada tindakan kita berpuasa nih, apakah kita satu-satunya orang yang berpuasa sebagai orang Kristen? Jawaban, bukan. Bahkan di luar Kristen ada namanya puasa. Tapi reason why-nya beda. Bahkan reasonnya orang sing sama orang Kristen lain yang duduk di depan sono jauh-jauh sono no. Kan dia udah mendengar sayup, apalagi online kresek-kresek kan. Udah gitu sambil lagi gitu dia ke WC seenaknya aja. Video menyala aja. Sambil itu cetek-cetek WA, ada lama lu bertobat aja lah, sungguh-sungguh lah. Udah diantara hidup ini jangan saling menipu. Lu bisa tipu kita, Tuhan gak bisa ditipu lah, udahlah. Belum lu tidur-tiduran sambil ngemil lagi pisang goreng. Habis itu ngopi, alamak. Kita mungkin pernah ya bertobat, kalau nggak pernah hebat juga lu, gua aja pernah. Dengan cara yang berbeda.
Nah, apakah kita satu-satunya orang yang akan melakukan aktivitas ini? Jawaban, enggak dong. Berdoa. Aduh, Mak, temanya lebih prayer and fasting. Prayer, berdoa. Emang kita satu-satunya orang pernah berdoa? Jawaban, enggak. Emang agama Kristen dong yang ngajarin doa? Jawaban, enggak. Di seluruh dunia ini bahkan ada orang, maka mereka rasa selalu ada yang kosong. Karena memang manusia punya sesuatu tempat yang tidak bisa diisi oleh siapapun kecuali Tuhan, gitu bahasanya. Maka mereka mencari Tuhan dengan caranya, itu yang kesian. Saking kosongnya diri, mereka cari untuk memenuhi. Lalu mereka penuhi dengan cara-cara lain, lalu mereka pikir penuhi dengan cara Tuhan. Tapi masalahnya nggak bisa mereka datang cari Tuhan. Satu-satunya jalan anugerah kita adalah Tuhan cari kita. Jadi kekosongan kita, bukan kita yang bisa isi, tapi Tuhan yang bisa isi. Nah, waktu Tuhan bisa isi, lalu dari sesuatu yang tadinya kosong, lalu Tuhan mulai isi hati kita. Lalu kita mulai menikmati Tuhan. Lalu akhirnya kita mulai bercakap-cakap dengan Tuhan. Lalu kita mulai berkomunikasi, berbicara dengan Tuhan. Lalu kita berrelasi dengan Tuhan. Lalu ini sebuah keintiman. Itu persis seperti saya, sampai umur 17-18 tahun, nggak pernah tahu di dunia ini ada satu wanita secantik itu, namanya Devina. Yang kemudian saya ketemu di gereja, cakep banget bagi saya, bagi kamu terserah. Bagi saya dia cantik banget, memikat hati saya. Dia menyanyi, saya bisa terharu. Bagi kamu terserah, tapi bagi saya begitu. Maka waktu seperti Adam melihat Hawa, ini tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Hawa lebih enak karena nggak ada si Tini, nggak ada si Mary. Cuman satu Hawa, yang ada kambing, domba, gajah, kecoa nggak tahu ada nggak dulu ya. Ya udah dia pilih Hawa, enak lah. Tapi kita kan lucu, ada si Tini, ada si Mary, ada si Tono pula ya. Sorry tapi kita nggak mau sama yang begitu. Gua aja udah Tono, masa sama Tono, lu ngaco aja hidup ini. Tapi di antara begitu, saya terpikat, jatuh cintanya sama yang namanya Devina. Bagi saya entah bagaimana, wajahnya cantik, suaranya asik, dan lebih jauh, ternyata waktu saya mengenal dia bukan cuma dari doing luarnya. Gara-gara saya ajak dia makan, saya ngobrol sesuatu yang bukan sekedar doingnya, tapi saya mulai knowing. Lalu saya lewat bagian luar, masuk sampai ke dalam, saya mulai understanding. Jadi lewat doing, masuk ke dalam, jadi ini seperti spiral in di dalam relasi, sampai saya ketemu being. Waktu saya ketemu being, saya nggak mau kehilangan orang ini. Saya mau dia menjadi bagian dari diri saya. Maka saya lamar dia jadi pacar saya. Untung puji Tuhan dia mau. Lalu waktu jadi pacar, maka saya boleh mulai datang ke rumahnya, saya kenal keluarganya, saya kenal lingkungan hidupnya, saya kenal pergaulannya. Jadi semua lewat outside in. Sini dulu. Ini beda sama judul film Inside Out. Belum sampai di situ, sebentar lagi ya. Sebentar lagi. Jadi waktu saya ketemu mengenal dianya, tetap outside in. Jadi saya mengenal lewat panca indera. Mata saya lihat dia, telinga saya mendengarkan, tangan, kaki. Terus saya mulai melihat gesture, bahasa tubuh. Saya pelan-pelan mulai mengenal dia. Makin mengenal dia, saya makin tertarik. Makin kepengen ngobrol. Makin kepengen ngobrol, makin kepengen dengar pendapat dia. Makin ingin mendengarkan perspektifnya dia, pendapatnya dia. Lalu berkali-kali saya ditolong oleh dia. Karena perspektif saya bisa salah, dia enggak. Ini masih cerita Devina atau Yesus nih? Sing ya. Devina bisa salah lah. Tapi kan saya mau pindah ke Yesus ya. Waktu saya punya perspektif keliru, Yesus memperbaiki saya. Gara-gara gitu, makin pengen cari Yesus atau makin enggak? Makin pengen, enggak usah disuruh. Itu datang karena experiencing. Jadi when I experience Jesus, makes me want
more and more intimate with Him. Maka saya yakin kehidupan doa saya 15 tahun yang lalu sama sekarang, mesti sekarang lebih intimate. Karena 15 tahun yang lalu, saya masih kehilangan 15 tahun pengalaman with Jesus. Maka kalau dulu saya sempat berpuasa di dalam activity, mestinya sekarang saya waktu berpuasa jauh lebih dalam makna dan kedalamannya. Karena bicara puasa sebentar saya mau perbaiki itu lalu saya berakhir di situ. Kalau doa punya ini harusnya udah ngerti tapi cuma perlu kedalaman lebih dalam sedikit kalau dapat, puji Tuhan. Nangkep kan maksudnya kan? Jadi kan saya tadi nggak kenal si Devina. Dia mas sekolah di SMA Negeri 2, saya di SMA Ketapang. Mana bisa ketemu? Dia punya teman gaul, saya punya teman gaul. Betul dong? Lalu sama-sama ke gereja. Nah, ketemulah di gereja. Makanya kalau yang belum punya pacar, jangan cari mana-mana, di sini aja. Thank you ke Johan ya. Enggak ada titipan. Tulus dari hati saya. Sambungnya dari sini ilustrasinya masuk lebih dalam, masuk ke area fasting, masuk ke dalam memberi ya. Giving itu sebenarnya bukan tema, tapi saya mau tambah sedikit. Karena Yesus waktu ngomong paralel 3. Hal memberi sedekah, hal berdoa, hal berpuasa. Udah lihat kan? Iyalah. Sambung ya. Nah gini. Jadi saya tadinya nggak kenal siapa Devina. Saya tahu dari mana coklat kesukaan dia apa? Nggak tahu lah. Sampai akhirnya saya berhubungan, lalu berelasi, ngobrol, cerita. Lalu akhirnya waktu lihat dia makan coklat, saya jadi tahu ternyata dia paling suka coklat dark 70%. Nah sekarang kalau saya udah tahu dia paling suka dark coklat 70%, waktu saya beli coklat, saya beli yang berapa persen? Ya 70 dong. Jadi waktu kasih persembahan, tergantung saya pengen ngasih apa, atau tergantung yang terima persembahan saya pengen terima apa. Ulang nih, sing. Jangan dark coklatnya lu inget. Itu ulangan C1 nama C1, hafalan. Kita mesti C6 dong. Udah itu dunia pendidikan. Ulang ya. Saya makin kenal istri saya, udah kan? Lalu gara-gara gitu, tadinya kan saya nggak tahu dong. Nah, lewat pengalaman bersama, saya jadi tahu dia paling suka coklat. Berapa? Tuh kan lu hafal kan? Nah sekarang gua tanya, lompat ya. Yesus suka coklatnya berapa persen? Terus lu bilang, sorry Pak, Yesus nggak suka coklat. Masih mendingan kalau lu tahu. Because so many Christian doesn't want to know. Tapi disciples must want to know Jesus. Sacrifice, giving, itu bukan tentang saya pengen kasih apa suka-suka saya. Kebetulan nih ada Silver Queen, lagi promo buy one get one for you, one for me. Gua sukanya dark chocolate, baby. Oh sorry, I don't care, because when I give you something, yang ada in my mind, not you, but me. Kalau tersinggung, puji Tuhan loh. Lu kalau nggak tersinggung juga, gue udah mulai masuk nih. Entah berapa kali kita waktu memberi persembahan, kita nggak terlalu peduli tentang Yesus mau apa kok. Tapi kalau iya, berarti lu temen gue nih. Jadi kita mulai memikirkan Yesus mau apa dari saya, maka itu yang saya kasih. Maka bicara tentang perpuluhan, disciples, mesti nggak usah bingung udah. Kalau disciples masih bingung tentang perpuluhan, aduh bagaimana dia mau kasihan di luar perpuluhan? Bagaimana dia mau memberi tentang waktu, hobi, diri, dan seterusnya. Panjang lah kalau cerita begini mah. Masuk ya, saya bacain dulu ya. Lompat doa tadi udah, sekarang puasa ya. 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. 16 ya.
Sama-sama yuk, supaya kamu lagi baca di situ juga. 16, 1, 2, 3. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Apa? Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi membalasnya kepadamu. Zaman dulu puasa bisa tentang makan dan minum. Nah zaman sekarang orang bilang, gue puasa nggak nonton film porno 3 hari. Lu ngerti puasanya salah, brother. Zaman dulu puasa artinya engkau dengan rela tidak makan, tidak minum, itu kebutuhan primer. Emangnya lu nonton pornografi kebutuhan primer? No, jauh sebelum lu ngerti puasa, lu bertobat dulu dari semua gitu-gituan. Yang namanya pornografi, tipu, nyolong, semua berhenti dulu. Itu bukan masalah puasa, itu namanya pertobatan. Ketaatan, nggak usah kenceng-kenceng kok, ya kok kecilin. Itu namanya pertobatan dan ketaatan. Jangan habis khotbah itu terus lu bilang, iya kok gue mulai minggu depan, gue mau mulai puasa nonton YouTube, gue mau mulai puasa main game. Ya kalau itu ternyata adalah lu punya kebutuhan primer, lu juga sedih-sedih gimana, tapi ya udahlah ya gitu. Tapi berpuasa itu seperti kita lagi menghayati. Waktu Paulus jelaskan, saya sebentar lagi selesai nih ya, bagi yang masih bertanya-tanya jam berapa selesai, sebentar lagi. Sambil liatin jam terus kok. Ini persis seperti waktu Paulus tulis tentang Yesus, Filipi pasal 2. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama meletakkan pikiran dan perasaan Kristus di dalam dirimu yang walaupun dalam rupa Allah, pernah dengar ya? Ya, saya duga pernah lah ya. Nganguk dikit, pernah ya? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap itu sesuatu yang harus dipertahankan. Dia Allah bukan? Iya. Bagi kita punya uang beli makan nggak? Punya. Kita berhak makan nggak? Berhak. Tetapi kita tidak ingin mempertahankan itu. Melainkan dia mengosongkan dirinya. Yesus nih. Ini tentang puasa, abis ini saya udah mau habis kok. Dia tidak menganggap sesuatu harus dipertahankan, satu. Dia turun level, dia mengosongkan dirinya. Sekarang gue punya duit, makan enak kok. Orang makan 25.000, gue punya cepeceng makan. Itu kan hak gue kok. Betul nggak lu kebutuhan primer makan cepeceng setiap kali 1 kali, 100.000? Atau bagimu minum kopi 50.000, 30.000 jadi sesuatu yang biasa. Bagi orang semangkok nasi, sepiring nasi dengan sayur-sayuran. Panjang lagi ya, sambung dulu dikit ya. Aku tidak melihat itu sebagai sesuatu yang harus kupertahankan, melainkan mengosongkan diri, kata Yesus. Dan dia mengambil rupa seorang hamba. Uang 100.000 yang tadinya aku bisa gunakan untuk makan enakku hari itu, aku pakai 25.000 untuk makan biasaku, masih sisa 75.000. Ini challenge puasa yang masih enak bener nih. Ulang ya. Udah belum? Saya punya uang 100.000, biasa sekali makan. Ya lu makan di mana aja, no peceng juga ada sih. Tapi kali ini dengan sengaja, saya mengosongkan diri. Tapi saya tetap makan, karena lapar, nggak tahan kok. Ya udah lu makanin 25.000. Sisa 75.000 dengan kesadaran kan, lu beli 3 bungkus lagi. Karena kamu mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan membiarkan dirinya disalib di atas kayu salib untuk menebus dosamu dan dosaku. Sekarang aku dengan sadar, waktu aku berpuasa, ini bukan hanya tentang diriku menikmati Tuhan, tetapi lewat puasaku, aku bisa menjadikan diriku disalibkan bagi orang lain dan orang lain menerima berkat dari kegiatan puasaku. Itu kedalamannya.
agama lain bikin dosa 11 bulan. Supaya puasa 1 bulan bersih lagi. Jadi dia puasa jelas, karena dia tahu dia 11 bulan bikin dosa, dia bayar utang. Habis selesai puasa, ya 0. Orang utangnya baru selesai lunas. Orang Kristen bukan begitu. Kita nggak usah puasa, tetap masuk surga. Asal terima Yesus, disciple ini. Jadi nggak puasa, nggak bikin kita nggak masuk surga, lu jangan salah dengar ya. Tetap masuk surga. Tapi dengan kesadaran, waktu saya punya relasi intimate dengan Tuhan, 3 kan, hal memberi sedekah, hal berdoa, hal berpuasa. Yang doa itu, saya bacain deh. Jadi bukan doa Bapa kami yang saya jelasin, ayat 5 sekarang. Dan apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Mereka suka ngucapin doa, berdiri dalam rumah-rumah ibadat, tikungan-tikungan jalan, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah dapat upah. Tapi kalau jika engkau berdoa, masuk ke dalam kamar, tutup pintu, doa kepada Bapa di tempat tersembunyi. Maka Bapa melihat yang tersembunyi, membalas padamu. Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele. Nah dan seterusnya. Jadi kumpulan, penutup 5 menit terakhir, udah selesai di sini. Waktu kita mengerti seluruh mindsetnya pasal 5, ini mindsetnya, inner being-nya. Yang tadi saya bilang, saya mengenal istri saya lewat outside in kan. Jadi saya datang ke rumahnya, berkunjung, makan, ngobrol, cerita, mengenal dia. Saya datang ke gereja, ikut ibadah, makin lama makin mengenal Kristus. Jadi semua bentuknya outside in. Kamu buka Alkitab, saat teduh pagi, baca Alkitab, makin masuk ketemu Yesus. Itu semua spiral in. Jadi kalau hari ini masih nggak baca Alkitab, saat teduh, ya disciple yang memang problem. Tapi kalau disciple yang memang betul-betul punya kedalaman, dia baca Alkitab, dia rindu, dia ketemu Yesus di dalam. Ketemu lagi. Nah sekarang dia udah tahu nih, Yesus sukanya, dark coklat 70%. Udah ambil contoh gitu ya. Maka sekarang setiap kali saya memberi persembahan, saya akan memberi persembahan kalau belinya coklat, maka coklatnya 70% dong. Nah karena coklat warnanya pasti coklat, kalau baju belum tentu harus warna coklat. Istri saya suka warna lain, warna apa coba? Lu nggak tahu karena lu tidak berhubungan intim dengan istri gua. Gua tahu karena gua berhubungan intim dengan istri gua. Istri gua kalau makan nasi sekali makan berapa banyak? 100 gram, 200 gram, 300 gram. Apapun jawaban lu salah karena istri gua nggak makan nasi. Gua tahu, lu nggak tahu. Maka setiap kali orang bertanya, kok nggak makan nasi? Saya udah tahu jawabannya, memang dia nggak makan nasi. Karena setiap kali dia makan, mahnya sakit dan seterusnya. Jadi, I know her better and better, knowing, understanding, sampai akhirnya saya menjadi satu, blended dengan dia. Being-nya, dia sama saya jangan lama being-nya jadi satu. Maka saya menjadi serupa dengan istri saya, dan istri saya menjadi serupa dengan saya, bukan dalam hal doing, tapi dalam hal being. Masuk lebih dalam ya. Nah sekarang saya sudah mengenal dia, maka waktu saya berdoa sama Tuhan Yesus, saya menyediakan waktu untuk saat teduh, saya menyediakan waktu untuk bertanya kepada Yesus di tengah-tengah pekerjaan. I take my time, sabbatical di tengah-tengah waktu. Kenapa? Karena Allah bekerja 6 hari, istirahat 1 hari. Maka I need 1 for 6. Setelah kerja 6 menit, saya ingin berhenti 1 menit. Setelah bekerja 6 jam, saya ingin berhenti 1 jam. Itu pola pikir, mindset, being. Dalam tindakan nggak bisa selalu begitu, dipecat bos lu. Tapi setelah 6 hari, saya butuh 1 hari sendiri. Itu namanya menghormati Allah. My sabbatical, me time. Nah sekarang lebih dalam, saya memberi persembahan. Persembahan yang lewat pengenalan akan Tuhan. Makin memberi persembahan, makin mengenal Tuhan. Makin mengenal Tuhan, makin memberi persembahan. Jadi setelah outside in, sekarang tindakan keluar jadi inside out. Maka semua tindakan kita, semua karena mengalir dari dalam, bukan sekedar ikut-ikutan orang. Maka berpuasa lebih dalam, penutup, bukan tentang berhenti bikin dosa. Itu bukan puasa, itu bertobat. Please jangan salah ngerti deh ya. Kalau ada gereja tertentu salah ngajar soalnya yang ini nih. Maka mulai besok kita harus berhenti berpuasa nyontek 3 minggu anak-anak. Pak, nyontek bukan suruh puasa Pak, suruh bertobat Pak. Bagi para pejabat Kristen, kita berpuasa korupsi 3 bulan.
Pak, itu bukan puasa Bapak. Karena kalau Bapak bilang begitu, bulan keempatnya korupsi lagi. Udah mulai nangkap ya? Jadi puasa bukan tentang berhenti bikin dosa. Berhenti bikin dosa namanya bertobat. Taat, cinta Tuhan. Tapi puasa adalah sesuatu yang sebenarnya saya berhak dapat. Seperti Kristus tidak mempertahankan diri. Lalu dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Lalu untuk itulah dia disalibkan. Dan dengan rendah hati dia memberi diri. Maka waktu tiap kali saya berpuasa, ini tentang kedalaman saya untuk menghayati Yesus di dalam experiencing. Maka puasa wajib tidak wajib, bukan. Rindu tidak rindu. Satu kali di dalam perjalanan hidup, saya butuh untuk sampai experiencing Jesus di dalam tindakan. Maka sekarang dengan sadar, hari ini saya putuskan, dari pagi sampai malam saya nggak mau makan ini, nggak mau makan itu. Itu pilihan. Kita berhak punya. Jangan lu bilang lagi intermittent, sekalian puasa. Lu gila lu. Gue puasa tiap hari ikut Tuhan Yesus. Terakhir gue makan jam 12, abis itu nanti gue jam 8 pagi. Lu gila apa? Bukan begitu. Lalu uang yang sekarang lu bisa irit, waktu yang lu bisa irit, semua energi yang lu bisa irit, lu berikan pada orang lain jadi berkat nggak? Itu kedalaman, makna kedalaman puasa. Dapat ya? Jadi spiritualitas bukan tentang diri kita makin kelihatan hebat, bukan. Spiritualitas membuat kita makin punya kedalaman being dengan Yesus. Lalu, waktu dia spiral out, jadi inside out, orang di luar bisa merasakan Yesus lewat kita. Oke? Jadi kalau kita udah kerja 3 tahun di kantor yang sama, orang masih belum menikmati Yesus lewat hidup kita. Ada yang salah, my friend, disciple. Kecuali kita bukan disciple. Tapi kalau disciple, kita hadir 1,5 tahun memberi dampak. Itulah panggilan Tuhan. Kegiatannya sama. Sebelum saya masuk, nggak usah jadi contoh lah, ya udahlah. Udah pokoknya selesai. Ngerti nggak maksudnya? Jadi gini ya, sebelum lu datang aktivitas itu ada. Jadi bukan gara-gara lu datang baru bikin aktivitas, bukan loh. Sebelum lu datang aktivitas itu ada. Tapi waktu lu datang lu merasa kok begitu aktivitas kok kayak kosong gitu, nothing, hampa, tidak ada makna, tidak ada isi. Lalu lu ikut aktivitas itu. Lucunya gara-gara lu datang, lu memberi makna, lu memberi warna. Pelan-pelan aja dalam lingkaran pengaruh ya. Kalau nggak lingkaran pengaruh juga hati-hati, nanti dipecat loh. Lingkaran pengaruh, lu mulai memberi warna, memberi pengaruh. Tiba-tiba merembas 2-3 bulan muncul 1 orang. 6 bulan muncul 2 orang. 1 tahun, tiba-tiba peristiwanya sama, tiap hari juga begitu. Rutin itu mah aktivitas rutin. Tapi gara-gara kehadiran kita, tiba-tiba peristiwa itu jadi bermakna. Nah di kantor, kerja apa-apa aja coba. Udah ya, karena saya harus izin pulang. Enggak. Ini saya udah gak enak hati banget tadi ngomong. Saya dari kemarin udah beres sama Ko Johan, udah ngomong tektokan. Udah, tiba-tiba sekarang ada undangan dari keluarga. Saya harus ngumpul jam 1. Pasti telat kalau saya nunggu selesai. Karena agak jauh, saya mesti jemput sana-sini. Jadi saya tadi udah bilang, saya gak terbiasa dan hampir gak pernah. Untuk itu saya meminta maaf lahir batin. Habis doa saya jalan ya. Masa tutup khotbahnya begitu kok? Ya begitu aja. Namanya juga sing. Nggak usah terlalu gimana-gimana. Dari awal kalau gue khotbah lu nggak mikir juga percuma. Nah setelah ini yang penting mikir, itu lebih bagus. Nah, berpikir, merenung, menghayati. Lalu kalau betul dapat spiral in-nya, saya berdoa suatu hari, itu dapat spiral out. Oke? Mulai besok-besok, masih berdoa loh. Tapi doanya mulai lain dikit. Lumayan ya? Masih kasih persembahan? Masih. Tapi waktu kasih persembahan mulai agak lain dikit. Lumayan. Apalagi kalau kamu pernah puasa, besok-besok kamu memilih puasa, agak beda nanti. Yang nggak pernah puasa nggak tahu bedanya. Tapi minimal mau melakukan, bagus. Udah, khotbah selesai cuma itu doang, memang 3 hal kan? 1 menit beres kan khotbah saya udah kan? Ya udah kita tutup yuk. Oke, ya ambil waktu sebentar ya. Teman-teman,
activity ya, tentang memberi persembahan, tentang doa, tentang puasa mungkin belum tentu semua ya. Tapi kalau kasih persembahan sama doa, aduh itu mah aktivitas setiap kita rutin lah. Tapi adakah pelajaran hari ini memberikan makna yang berbeda? Adakah kita ingin punya kedalaman, reflection, ya? Kalau ada, puji Tuhan. Nah, kita ingat lagi khotbah di bukitnya Tuhan Yesus. Kita memberi diri lagi untuk belajar sama-sama. Sehingga lain kali, waktu kita mau memberi persembahan, ada makna yang lebih dalam. Setiap kali kita merindu-rindukan waktu berdoa dan menghayati waktu berdoa, ada sesuatu yang lebih mendalam. Kalau saudara sudah pernah praktekkan puasa, makan, minum, dan apapun, saudara mulai bisa mempraktekkan puasa untuk hal-hal primer lain. Yang sebenarnya saudara berhak kok untuk terima itu dan dapat itu. Itu kebutuhan primer. Tapi setelah hari ini saudara di tengah-tengah satu waktu tertentu, saudara dalam keadaan yang sangat butuh experiencing Jesus. Baca Filipi 2 lagi. Hayati pikiran dan perasaan Yesus lagi. Ambil keputusan hari itu. Tidak memenuhi kebutuhan primer dengan sengaja. Lalu ubah itu jadi berkat untuk orang lain. Dan mari kita bertumbuh bersama-sama. Bapa di dalam surga, bawalah kami lebih dalam menikmati Engkau ya Tuhan. Supaya kami bukan hanya menjadi kumpulan orang-orang banyak di dunia ini, tetapi kami menjadi murid-murid Kristus yang mendatangi Yesus dan mendengar Yesus mengajar kami. Dan dengan hati yang rela, dengan hati yang taat, melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati semua teman-teman di Sing, hamba-Mu dengan istri, dan semua pengurus, tim pelayanan Tuhan, pakai berkati. Banyak orang-orang muda sangat membutuhkan komunitas seperti ini ya Tuhan. Berkati mereka menjadi berkat di luar komunitas ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.